Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak salih dan salihah, apa kabar? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, senang, semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Safira. Kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting dalam teks tersebut dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelas, siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga siswa dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Dan yang keempat, setelah memotivasi diri sendiri, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di sekolah dengan tepat. Pada pembelajaran ketiga, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan untuk mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Anak-anak salih dan salihah, coba perhatikan teks berikut ini, yaitu tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran ketiga telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi berikut ini. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas, serta barang tambang non-migas. Contoh, barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Berikut ini contoh pertambangan di Indonesia, antara lain yang pertama, pertambangan minyak bumi di Cepu. Yang kedua, pertambangan batu bara di Bukit Asam Palembang. Yang ketiga, pertambangan timah di Bangka Belitung dan Selingkup. Dan yang terakhir, yang keempat, pertambangan emas dan perak di Tembagapura, Papua. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, pedagang tetap, yaitu pedagang yang memiliki tempat yang tetap. Misalnya, berdagang di pasar, ruko atau rumah toko, warung, dan mal. Yang kedua, pedagang asongan, yaitu pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling. Yang ketiga dan terakhir, pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Contohnya, pedagang di pinggir jalan raya, stasiun kereta, atau terminal bus. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam di tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat.
Untuk mengatasi masalah ini, perkembangan aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Indonesia memiliki industri yang cukup berkembang. Industri-industri tersebut diantaranya yang pertama, alat-alat berat terdapat di Surabaya dan Jawa Timur. Yang kedua, gas alam terdapat di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, kapal terdapat di Semarang dan Jawa Tengah. Yang keempat, karet terdapat di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Yang kelima, kereta api terdapat di Madiun dan Yogyakarta. Dan yang terakhir, industri pesawat terbang Nusantara (IPTN) terdapat di Bandung. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Perkembangannya, aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Apa yang kalian ketahui dari teks tersebut yang sudah kalian baca? Informasi penting dari teks tersebut adalah keragaman ekonomi di Indonesia ada 4. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Dan yang keempat dan terakhir, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Anak Salih dan Salihah, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat, termasuk kita, hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, kita simak sama-sama teks berikut ini yuk, yaitu tentang sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut ini. Yang pertama, A. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. B. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. C. Menghormati agama yang diyakini orang lain. D. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. E. Hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. F. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. G. Menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi, anak-anak, kita harus memiliki sikap toleransi dalam keragaman yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia.
Berikutnya, yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Mengapa demikian? Alasannya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras, pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras, diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku, baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Anak-anak bisa dilihat dari gambar yang tadi, walaupun mereka berbeda suku dan ras, tetapi mereka tetap bermain bersama-sama dengan bahagia. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut ini. Yang pertama, A. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. B. Menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. C. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. D. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. E. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. F. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Dan yang terakhir, G. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas, seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut.
Yang pertama, A. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. B. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. C. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Bagaimana anak-anak belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, kita tadi sudah belajar yang pertama tentang keragaman ekonomi di Indonesia, dan yang kedua yaitu sikap toleransi dalam keragaman. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang pertama, kita sudah belajar keragaman ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua, kita sudah belajar sikap toleransi dalam keragaman. Jazakumullah khairan kasiron, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, bisa membawa kebaikan dan manfaat juga. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.